Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa lagi bersama Wong Furuh Yanto Channel ya. Alhamdulillah di siang hari ini masih pukul setengah 1 siang ya. Kita mau melakukan aktivitas pekerjaan. Nah, kita sekarang masih di seputaran alpukat ya. Ini masih di kebun akhir zaman Kebas. Nah, kita mau berbagi pengalaman di seputaran alpukat. Nah, apa saja ya kegunaan dan perlakuan untuk alpukat ya, tujuan dan fungsinya. Nah, fungsi untuk tanaman jenis-jenis ini yang posisinya diceperkan ya. Nah, nanti kita akan jawab di sini ya. Fungsinya tanaman ceper dan tujuannya apa ya. Nah, ini di sini pohon alpukatnya ceper semua ya, karena di sini metodenya metode ceper. Nah, ini pohon alpukatnya. Sebelum kita melakukan aktivitas, kita sapa teman-teman dulu ya. Selamat siang buat teman-teman semua. Semoga semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, dimudahkan dan dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sekarang kita mau berbagi pengalaman ya. Ya udah, kita lanjut saja ke pembicaraannya. Nah, kita mau menuju ke alpukat dulu ya. Ke alpukat dulu. Tujuan ke alpukat dulu. Ada yang bertanya di video sebelumnya. Nah, langsung kita mau rampel saja semuanya ya. Ada yang bertanya dari teman-teman semua, kenapa pohonnya diceperkan Om? Nah, tujuannya diceperkan ini untuk kita kan dari segi jarak tanam ya. Dari segi jarak tanam juga tidak lebar ya. Ini jarak tanamnya 6x5. Nah, tujuannya diceperkan ini untuk perawatan, pembungkusan ya, pemanenannya agar lebih mudah, dan juga tidak menutupi atau mengiyomi pohon sampingnya ya. Jadi tidak tidak tempuk ya. Kalau tidak dipangkas mungkin jarak tanam seperti ini mungkin akan saling tumpang tindih. Jadi kalau kita batasi mungkin, nah seperti ini masih ada setan ya. Masih ada setan ganggang. Jadi tidak kita sampai menempel ke teman-teman yang kiri kanannya ya. Nah, tidak menempel ke teman sisi kiri kanannya ya. Nah, sama ini. Jadi untuk sirkulasi udara, untuk fotosintesis, untuk matahari juga bisa tembus ke barat timur utaranya ya. Jadi tidak saling menutupi. Nah, itu tujuannya. Nah, sama ini, sama kita ada juga apa ya. Nah, untuk posisi ini, posisi ketinggian kita bisa ukur dari tingkat kebesaran pohon. Kebesaran pohon kita mau lihat dari seperti apa ketinggiannya. Nah, kalau kita pohonnya udah besar, mungkin jarak penceperannya mungkin lebih dari 2 meter. Kalau masih pendek nanti akan semakin tinggi dia, jadi terus bertambah, tapi dibatasi ya, tidak begitu tinggi. Nah ini ada pohon serehnya, tadinya primbun ya, pohon serai wanginya ini ya, ini sudah dipangkas semua. Ini untuk mengurangi penguapan air juga ya, agar bisa menahan air dan erosi ya. Nah, fungsinya daunnya juga bisa buat mulsa di bawah pohon. Nah, seperti ini ya. Ini buat mulsa agar mengurangi daun perumput tumbuh ya, agar rumput tidak bisa tumbuh di bawah pohon, dipangkal ya. Nah ini. Nah, sekarang kita mau bahas soal tunas air ya. Tunas air ya teman-teman ya. Nah, tunas air kita mau bahas di sini. Nah, tunas air untuk di pohon-pohon yang diceperkan teman-teman, untuk pohon yang diceperkan udah positif, dia akan banyak tunas airnya. Contohnya seperti ini teman-teman ya.
Nah, dia akan pasti berkeluaran tunas air itu di setiap waktu, tiap bulan pasti ada, bahkan ramai ya. Beda dengan pohon yang dilepas tidak diceperkan, mungkin tunas airnya tidak ada ya, hanya sedikit ya, dia hanya tingkat kerimbunan dan ketinggian saja, jadi gelapnya di situ. Kalau di pohon ceper ini kita harus rutin buangin tunas airnya. Seperti ini kita harus buang-buang teman ya, ini buangin teman-teman. Nah ini seperti ini kita harus buangnya mepet teman-teman, mepet seperti ini. Ini mepet ya, mepet buangnya, sama bekas sisa-sisa pangkasan yang seperti ini, yang kering-keringnya kita pepet buangin ya. Ini enggak pas ini pembuangannya ya, ini kurang mepet. Nah kita pepetkan seperti ini. Nah tujuannya apa kita buangin tunas-tunas air itu? Karena tujuannya, jika tidak kita buang, maka nanti jika kita memberikan asupan pupuk, nutrisi ataupun perlakuan khusus ya, untuk perlakuan di alpukat ini, nanti nutrisinya akan lari ke tunas air. Nah ini kan kita termasuk belum pangkas ya, masih lambat karena waktu banyak juga pohonnya, jadi agak. Nah nanti dia akan lari ke tunas airnya ini teman-teman. Nah jadi tunas air itu nantinya akan lebih bongsor. Nah dia akan lebih banyak menyerap nutrisi makanan dari pupuk yang kita berikan. Nah jadi untuk proses pembungaan, untuk timbulnya buah jadi terhambat di sini. Jadi dia nanti akan timbul, tujuannya ke pertumbuhan aja. Jadi untuk proses pembungaan dia akan bisa terhambat. Jadi harus kita buang teman-teman ya, harus kita buang, kita pangkas ya, kita buang seperti ini teman-teman. Nah ini seperti ini. Nah ini tunas air seperti ini kita buangin teman-teman. Nah ini kita buang ya teman-teman ya. Nah seperti ini bongsor betul teman-teman tunas airnya, bongsor betul tunas airnya, jadi banyak betul tunas airnya. Nah harus kita buang, kalau tidak kita buang nanti tidak akan mudah untuk proses pembungaan. Nah ini habis dipangkas rumputnya teman-teman ya, di sini tidak ada koret ataupun herbi ya, hanya pakai mesin pangkas rumput. Jadi daun-daunnya ini juga bisa untuk pupuk kembali ke tanah teman-teman. Nah ini kembali ke tanah lagi pupuknya. Nah ini teman-teman ya, alhamdulillah pada subur-subur semua tanamannya. Jadi tunas-tunas air itu harus kita buang teman-teman. Ini kita kan dari ujung ya, ini masih belum kena giliran, ini masih kita proses pruning. Nah ini kita buangin semua, buangnya mepet seperti ini teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman, harus mepet teman-teman. Ini akan sangat cepat sekali teman pertumbuhannya lah, lihat ya, nanti nutrisinya akan diserap sama dia semua. Sekian, terima kasih video dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Mohon maaf jika video yang saya upload kurang berkenan, kurang menarik, ataupun ada kesalahan, mohon dikomplain, kasih saran agar saya bisa lebih baik lagi dalam membuat konten dan video ini. Dukung terus channel Wong Buruh Yanto Channel agar kedepannya bisa lebih baik dan semakin maju. Terima kasih buat teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.